teman-teman Milea. Welcome to Milea Trivia. episode ke-4 bersama aku Nafa. Aku Victor. Yang kali ini kita akan mereview konten-konten menarik dari para pendidik ataupun dari user-user yang bergerak di Milea Lab Creator. Oke Victor, welcome. Iya, hai Kak. Iya teman-teman, ini Victor yang menemani aku hari ini untuk mereview konten. Tapi ini rada berbeda Victor. Kalau Apa yang kamu berbeda? pernah nonton Milea Trivia episode sebelumnya, itu kita mereview konten dari pendidik atau guru-guru yang memang basically-nya dia memang mengajar dan tahu materi. Tapi kali ini karena user di Milea Lab itu tidak hanya pendidik aja, Iya. tapi ada mahasiswa, ada juga orang-orang yang umum yang Masyarakat misalnya umum. betul, yang misalnya dia bergerak di bidang industri untuk misalnya research atau memang penasaran aja nih sama perkembangan teknologi zaman sekarang, khususnya di virtual reality. Nah, kali ini aku dan kamu kita akan review salah satu konten yang dibuat oleh sebenarnya salah satu tim di Sinta VR. Sinta VR. Betul, atau di Milea Lab. Tapi dia bukan pendidik. Bukan pendidik. Bukan, dia backgroundnya memang masih ada di bidang-bidang IT gitu ya. Tapi memang dia tidak tahu menahu soal materi untuk bisa di pembelajaran. Tapi ternyata masyarakat umum tuh yang tidak tahu cara pengguna Milea Lab atau misalkan yang masih awam ternyata bisa membuat konten sebagus itu. Dan kita sekarang mau review. Betul, nah kali ini kontennya buatan Mas Fikri Hambali, salah satu employee juga, dia sebagai senior tech support. Yang mana di sini Mas Fikri bukan background pendidik yang tadi aku notice, dia juga belum pernah jadi guru ataupun belum pernah mengajar, tapi Mas Fikri di sini coba membuat konten mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Ini secara general yang bisa dinikmati oleh user di Milea Lab gitu, atau teman Milea yang misalnya masih duduk di bangku sekolah tingkat sekolah dasar. Sekolah dasar. Kamu udah siap, Victor? Siap, ayo. Oke, selain nanti kita bakalan review di sini, kamu juga nanti bakalan coba pakai kacamata VR. Aku Karena coba kamu nih. belum pernah kan? Belum. Oke, nanti kamu Kamu bakalan pertama coba. kali nih Kak. Oh iya, Kamu pertama kali banget. nanti kamu bakalan coba experience-nya pakai kacamata VR dan kamu bisa bagiin ke teman Milea. Kira-kira apa yang kamu lihat dan gimana sih euforianya gitu ya di dalam konten VR. Oke. Nah, ini salah satu konten mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Memang tetap sih di materinya ini untuk education ya, untuk pendidikan. Biasanya ini untuk peserta didik tingkat SD. Sekolah dasar. Betul. Nah, ini bisa jadi salah satu referensi Bapak Ibu pendidik yang mungkin ngajar di sekolah dasar tapi belum pernah bikin konten dan bingung. Nah, ini salah satu contoh konten yang bisa Bapak Ibu contoh karena Mas Fikri ini bikin materi ini tentunya dengan riset terlebih dahulu, riset materi, dan langsung dituangkan ke Milea Lab atau di konten VR-nya kayak gitu. Oke, lanjut aja kita lihat di standpoint pertama. Standpoint ini kalau teman Milea nggak tahu, ini adalah salah satu titik interaksi untuk menjalankan judul kita dalam konten VR. Gitu. Nah, di sini ada materi yang bisa mungkin Victor bacakan. Halo, selamat datang pada pembahasan tentang organ pada tumbuhan dan fungsinya. Mari. Oke, mari gitu ya, Mari, karena ada diajak. titik-titik diajak nih Berpetualang sama sambil Pak belajar. Pak Pak Guru. Guru ya ini. Oke. Ya, di sini mau memperkenalkan mengenai organ pada tumbuhan dan juga fungsi-fungsinya. Ini standpoint kedua, dan juga di Milea Lab ini kita memang sistemnya kalau virtual reality 360 derajat, maka kita bisa lihat environment keseluruhan dari mulai atas, bawah, kanan, kiri gitu. Semuanya. Jadi memang iya semuanya. Semua. Kalau kita nonton video kan kita hanya lihat layar datar aja kan, Iya. gitu. Kita nggak bener-bener masuk ke dalam si lingkungan tersebut. Nah, oke, kita lanjut di standpoint ketiga. Di sini juga ada materi yang mungkin bisa dibacakan juga sama Victor. Sebelum menyeberang, lihatlah kiri dan kanan terlebih dahulu. Oke, di sini dikasih himbauan. Iya. Kalau mau nyebrang harus Lihat kiri kanan. oke, lihat kiri kanan. Pak gurunya lagi. Karena ini environment-nya di jalan raya seolah-olah menyeberang. Karena ketika Victor nanti pakai kacamata VR, Victor bener-bener seolah seperti menyeberang gitu, melewati si zebra cross ini. Gitu. Oke, di standpoint keempat ini ada Bapak Guru lagi nyender ya Victor ya. Iya, nyender ya. Capek kayaknya di taman ya, seharian berdiri nunggu. Jaga taman kayaknya ini. Nunggu peserta didiknya. Peserta didik. Capek, jadinya dia nyender dikit gitu. Masih info juga nih.
Ada infonya tentunya. Selamat datang di Taman Kota. Di sini ada bermacam tumbuhan yang dapat kita lihat dan pelajari. Oh iya, by the way aku lupa sedikit. Jadi kalau di pop-up info ini, Victor, selain kita bisa kasih informasi berbentuk deskriptif, kita juga bisa kasih informasi berbentuk voice over. Oh, bisa pakai suara juga? Betul, suara kita asli. Kenapa? Agar user lebih immerse, agar user lebih akhirnya chemistry-nya lebih masuk. Biasanya kalau di sekolah itu kan dia pasti tahu dong guru-gurunya siapa aja, suaranya tuh seperti apa? Bu A, Bu B gitu ya, Bu C gitu ya, biasanya tahu tuh seperti apa. Nah biasanya kalau si voice over ini ya kayak gitu sih, lebih untuk mendekatkan antara peserta didik dan pendidik kayak gitu. Oke, ini di standpoint kelima, kita lihat dulu di sini ada apa. Oh ternyata ada informasi tentang tamannya ya, taman ini milik pemerintah provinsi daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa tamannya terletak di Jakarta. Iya di Kota Jakarta. Nah ini salah satu bentuk kreativitas dari seorang kreator di Milad Kreator untuk nyata mungkin untuk membuat konten gitu. Jadi kalau misalkan kamu nih pakai kacamata VR, kamu benar-benar seolah-olah ya datang ke taman yang ada di wilayah provinsi Ibu Kota Jakarta. Nah ini sebenarnya kalau kayak gini, ini berbentuknya gambar atau JPEG atau singkatnya kayak Canva. Desain Canva tinggal drag and drop. Nah sama Milad Kreator juga tinggal drag and drop, makanya sangat-sangat ready to use dan easy to use banget buat para user yang baru 3D aja, lagi ya, betul, yang baru aja mungkin terjun nih di dunia teknologi. Nah ini di standpoint ke-6, di sini juga ada beberapa aset-aset dan juga objek-objek seperti orang kantor gitu ya, ada juga di ujung sini peserta didik, ada orang pakai kantor, kacamata VR tuh ya, betul, ada bapak ibu guru dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Di sini ada materi. Ternyata nama tamannya taman apaan ya? Bingung. Mungkin Mas Fikri di sini bingung ngasih nama tamannya apa, jadinya taman apaan ya? Oke, nggak apa-apa ya Pak? Nggak apa-apa. Oke. Nah di sini juga ada gambar custom lagi yang di input sama Mas Fikri untuk mungkin user mengenai akar. Akar dulu, dimulai dari akar. Yang paling bawah nih berarti. Betul. Akar serabut dan akar tunggal. Ini perbedaannya di sini mungkin bisa tahu. Karena nanti mungkin experience-nya beda kali ya. Ketika kita baca buku dengan ketika kita lihat konten di VR. Gimana menurut kamu tahu? Karena kita bisa langsung ada di situ. Betul. Sebenarnya materinya ya dari buku. Ya kan? Iya. Kayak materi penjelasan ini gitu dan juga materi secara keseluruhan pasti dari buku materinya gitu. Tapi memang dituangkan ke dalam konten. Nah, kalau kamu lihat di sini ada gambar jari yang seperti menunjuk gitu. Iya. Nah, tandanya ini adalah salah satu aset yang bisa di breakdown animasinya atau bisa di pickable. Gitu. Jadi memang di Milad Kreator ada beberapa aset 3D yang sifatnya itu animasinya dinamis gitu. Ada yang cuma bergerak-gerak seperti Pak Guru ini, cuma gerak-gerak aja. Pak Guru di depan. Nah iya. Atau yang bisa di breakdown seperti ini. Ya. Jadi batangnya bergeser. Nanti ada penjelasan gitu. Ataupun dia bisa di pickable. Biasanya kalau dalam di pickable itu aset-aset untuk mata pelajaran kimia. Kayak zat-zat atau botol-botol atau apapun yang bisa diangkat kayak gitu. Nah itu salah satu fitur betul. Thank you ya Kak. Dari Milad. Fitur dari Milad betul banget. Nah di sini juga ada penjelasan juga di sini. Bagian yang pertama adalah akar. Bagian ini berfungsi menopang tanaman dan mengambil zat hara tanah. Oke. Itu akar apa Kak namanya? Kayaknya ini akar apa tuh? Akar serabut kali ya? Atau karena nggak kelihatan? Kalau kamu lihat dari bentuknya di sini, menurut kamu ini akar apa? Kalau aku lihat dari ini garis putih yang dia nunjukin, ini kayaknya akar tunggang Kak. Akar tunggang. Iya, TU depannya soalnya. Oke, benar. Ini ketutup ya soalnya tutup. ya. Kayak kita pindah dulu deh. Oh, boleh. Oke. Ya, kita langsung ke standpoint ke-7. Di sini juga kita bisa melihat beberapa informasi. Nah, kamu salfok nggak sama ini? Salfok, karena di taman kok ada kayak satu alat canggih, bulat lingkaran gitu. Oke. Apa sebenarnya? Iya, kalau di Milad Kreator ini namanya portal. Portal. Jadi kita bisa berpindah dunia atau berpindah environment.
gitu. Mungkin di sini Mas Fikri menyambungkan konten yang lain. Kalau misalkan kita mau cek, kita bisa klik. Nah, di sini ada tulisan, mungkin tidak terlalu terlihat gitu ya. Ini ada perjalanan baru yang bisa kita ikuti. Nah, mungkin kita langsung lanjut ya Tor ya. Untuk di next 10 point. Di sini ada beberapa materi juga. Nah, di sini ada bapak-bapak pantai dan mamang-mamang ya, kayaknya mamang-mamang kuli kayaknya nih. Mamang kuli yang istirahat capek lagi ngobrol ya. Untuk ngadem-ngadem mungkin. Helmnya SNI nggak? Nggak tahu deh. Nggak tahu, ya. Soalnya nggak ada tulisannya sih. Tapi yang jelas pakai helm aman jadinya. Harus. Lagi kerja. Betul. Nah, di sini ada penjelasan mengenai daun. Daun. Tahukah kamu daun itu berwarna hijau karena adanya Klorofil. Nah, ini juga salah satu gambar yang bisa dimasukkan. Aku selalu notice gitu kalau gambar custom itu berbentuk JPEG yang bisa dimasukkan ke dalam Creator. Dan maksimalnya itu 10 gambar. Sebenarnya ini bisa banyak, bisa di next karena Mas Fikri mungkin cuma 1 masukin. Oke, mungkin sebelum aku lanjut, Victor. Gimana nih menurut pandangan kamu sebagai orang awam yang mungkin baru mengetahui tentang virtual reality for education dan ini salah satu konten yang dibuat justru malah bukan dari bidang education gitu, dari kalangan umum yang mencoba create konten agar bisa dinikmati gitu dari sisi edukasinya. Gimana? Oke, dulu waktu aku sekolah itu nggak ada yang seperti ini gitu kan. Ngerti nggak? Jadi perasaanku pas tahu, oh ini bisa digunakan untuk belajar loh. Aku seneng aja, mungkin aku bakal ngerasa lebih wow, amazed ketika aku pakai kacamata VR kali ya. Karena kan belajar di taman gitu. Siapa orang yang expect bakal belajar di taman? Iya kan? Kamu nggak pasti belajarnya di kelas, baca buku. Pasti atau nggak guru nyatet di papan tulis, kita nulis di buku catatan. Tapi kamu nyatet? Enggak? Aku ya kadang-kadang aku nyatet. Kelihatan sih. Nah itu kalau ada kayak gini seru, aku jadi kayak belajar di taman gitu. Berarti menurut kamu kira-kira berarti Piala Kreator ini sangat mudah nggak sih untuk kita create konten? Karena Mas Fikri aja kita lihat ya, dia bukan dari bidang education ya, tapi dia bisa create konten. Sangat mudah ya berarti? Mudah banget sih berarti. Karena bukan pendidik. Iya, ada dasarnya Mas Fikri ya. Betul. Di sini ada penjelasan mengenai penyerbukan adalah sebuah proses saat benang sari melekat pada kepala putik. Asik. Jadi benang sarinya ini di atas kepala putik, dia nempel nih. Penyerbukan biasanya dibantu oleh serangga seperti lebah dan kupu-kupu. Karena bunga punya daya tarik warna dan harum. Terus karena kayak kita aja lah Kak. Gimana kita kan tuh? kalau misalnya lihat bunga kayak harum nih, wangi mawar gitu kan. Dan kayaknya bagus-bagus mawar warnanya. wanginya deh. Ada wangi mawar. Cuman nggak terlalu menyengat. Kalau menyengat. melati baru. Melati ya. Sangat menyengat. Tapi setiap bunga kan punya ciri khas sendiri. Betul. Yuk kembali ke laptop. Nah, setelah penyerbukan akan diikuti dengan proses pembuahan. Oke. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai tumbuhan melakukan reproduksi melalui proses yang disebut penyerbukan. Jadi reproduksinya tumbuhan itu disebut penyerbukan. Proses ini dibantu oleh serangga. Kita lanjut, Tor. Nah, ada aset-aset 3D yang di sini Mas Fikri juga lumayan detail ya untuk memasukkan aset-asetnya. Mungkin Mas Fikri juga sering ke taman, makanya dia tahu biasanya di taman ada tong sampah yang organik dan non organik, ada bangku-bangku taman dan juga sampai temboknya loh. Temboknya ini dari bata. Tapi juga ada juga tembok-tembok yang udah dilukis-lukis gitu ya biasa di taman sekarang. Iya benar-benar. Dan ini satu hal yang aku notice adalah ini Kak, banyak tong sampahnya. Karena masyarakat kita kan kadang kurang sadar. Tidak peduli sama lingkungannya. Kadang bawa ke taman misalnya bawa minuman, bawa minuman lah karena haus takutnya atau bawa makanan. Buang sampah sembarangan. Nah, Kak. coba deh. Jadi kotor. Gimana tuh? Dengan adanya ini kan berarti seenggaknya orang-orang bisa tahu. Jadi reminder ya. Reminder, pengingat. Oh, banyak tong sampah di taman berarti berfungsi untuk membuang sampah pada tempatnya gitu. Oke, di standpoint yang ke-12 di sini ada salah satu peserta didik pakai kacamata VR ya. Siswa SMP kayaknya nih. Siswa SMP betul karena warna biru. Biru tua. Iya. Di sini juga ada penjelasan mengenai, kamu bisa kebaca nggak? Ini mungkin buah Kak. Oke. Tadi bunga sekarang buah. Oke, mungkin tadi proses
penyerbukan tadi yang akhirnya menghasilkan buah. Di sini ada penjelasannya. Mungkin kita langsung baca aja. Yang terakhir adalah buah. Buah ini adalah hasil dari proses penyerbukan yang tadi sempat aku. Ngomong-ngomong soal buah, Kanava buah favoritnya apa? Buah favorit aku nangka, durian, kelengkeng. Banyak sih, semangka. Aku lumayan suka buah sih. Kamu? Aku mangga paling suka. Oh, mangga juga karena suka. Biasanya kalau aku lagi makan mangga dikasih lewat. Mangga katanya. Mangga. Oke. Rasa batangnya. Iya, batang akar. Oh. Lumayan lengkap ya asap ini kayaknya buah mangga, Kak. Iya, buah mangga. Buah Pas favorit banget aku. kan? Kalau ada orang lewat, Sedetail itu ya Kak bisa buah mangga. iya. Ini ada anggur. Oh. Ada anggur dan juga banyak buah-buahnya. Oke, di standpoint 14. Ini udah mau hampir ke terakhir ya di sini. Nah, ini adalah akhir dari pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, sebelumnya kita tepuk tangan dulu dong buat Mas Fikri, luar biasa banget kontennya. Di sini salah satu yang tadi ya mungkin untuk referensi Bapak Ibu pendidik ataupun kalangan umum yang mungkin baru mengenal virtual reality dan pengen research gitu, baru dengar kata Milea Lab atau misalkan cari-cari keyword virtual reality yang muncul Milea Lab dan penasaran ini apa sih gitu ya. Nah, memang Milea Lab ini teman-teman bisa buat konten pembelajaran ataupun konten-konten menarik gitu ya di Milea Lab kayak gitu. Oke, kita masuk ke rating. 1 sampai 10. Victor kasih berapa nih? Poin berapa nih untuk kontennya Mas Fikri nih? Ratingnya bisa aku kasih setelah aku pakai kacamatanya. Boleh. Boleh Banget. Aku kasih rating sementara dulu. Oke, sementara. Nanti aku ubah ratingnya. Oke. Tergantung pengalamanku nanti. Oke, benar. Sekarang mungkin aku bakal kasih 9,9. 9,9 itu udah sempurna banget loh. Kayaknya soalnya co-host sebelumnya nggak pernah ada yang kasih nilai 9,9. Karena 0,1 poinnya itu gara-gara tadi yang tiduran di bangku. Oke, nggak apa-apa guys. Siapa tahu nanti setelah pakai kacamata VR berubah jadi 10. Iya, ya kan? kita lihat nanti. Oke, kalau dari aku ini 9,5 karena sangat detail gitu dan menurut aku karena aku udah pernah coba ini pakai kacamata VR, sangat immerse dan juga sangat jelas untuk dilihat. Soalnya penempatan seluruh asetnya itu tepat, tidak ada yang melayang, makanya pas kita pakai itu benar-benar bagus banget kontennya dan tidak pusing. Bener-bener ini enak banget untuk dibuat proses belajar mengajar ataupun orang-orang yang baru mau tahu nih gitu untuk gimana sih cara kerja konten VR. Oke, nggak perlu tunggu lama-lama lagi Victor, siap-siap. Siap. Abis ini akan review konten, saksikan terus. Oke Victor. Oke Kak. Udah ready? Ready. Oke, kamu sekarang boleh explore konten yang dibuat sama Mas Fikri. Kamu sambil jelasin ya apa yang kamu lihat dan experience-nya kayak gimana di dalam konten VR. Oke. Ini aku mulai dari ini standpoint pertama nih. Ini aku coba jalan. Wih. Jalan. Wah. Ini aku udah lihat Pak Guru pertama tadi, Kak. Dia dada-dada sama aku. Aku lagi coba baca teksnya. Halo, selamat datang pada pembahasan tentang organ pada tumbuhan dan fungsinya. Mari. Ada mobil juga. Aku maju lagi deh kan nih. Maju lagi. Udah mau nyebrang? Belum Kak, ini masih yang kedua. Aku lagi lihat tong sampah besar. Ada Pak Guru lagi nunjuk suruh nyebrang sih ini. Oke. Aku coba ke sana lagi deh. Siap-siap nyebrang nih. Tadi kan arahannya suruh tengok kanan kiri tuh, iya sebelum nih. kamu nyebrang tuh. Aku lihat kiri dulu aman. Kanan aman. Udah nggak ada mobil ya yang mau Udah lewat ya? nggak ada. Mobilnya ngalah itu Kak, masih aku lewat. Oke, sip. Maju. Halo Pak Guru. Wah. Terus ada Tanah milik ini pemerintah provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta. Oke. Itu kamu kayak bener-bener di taman asli ya Tor berarti ya? Iya Kak, ini aku kayak masuk tanah pemerintah punya gitu loh. Oke. Aman, aku jalan lagi deh. Cuacanya mendung banget Kak di sini. Oh iya, dari langitnya ya? Aku kayak beneran ke taman terus lagi mendung gitu loh.
Oh ini ada bapak guru yang lagi ngasih tahu aku nih tentang akar yang tadi kita lihat. Akarnya, pohonnya lebih nyata banget dibandingkan tadi kita lihat di laptop itu loh. Oh, oke. Ini jelas banget. Coba kamu ini deh, animasinya kamu breakdown. Wah, oh ternyata kalau tadi kan kita cuma lihat batangnya yang pindah ya kayak. Sekarang? Kalau kita lihat di atas itu daun sama buah mangganya itu terpisah juga. Oh, oke. Mungkin tadi karena nggak kelihatan kali ya. Iya, breakdownnya jadi terpecah-pecah banyak gitu, sangat detail. Ini ada tong sampah. Ini yang materi daun klorofil. Ini seakan-akan aku ngelihat di sana itu ada materi gitu. Sedangkan pas aku belajar itu cuma buku. Daun berwarna hijau karena adanya klorofil. Dan aku bisa lihat daunnya langsung gitu. Kalau di kelas kan bawa daun sendiri kotor ya kayak. Iya kan? Dan rada sedikit PR sih ya. Betul. PR banget kalau harus metik. Salah satu metik daun juga kayaknya nggak boleh ya Tor. Karena nggak boleh, itu merusak tumbuhan. Bener. Gitu. Ini kita bisa lihat daun langsung lewat Milelab sini. Soalnya memang aset 3D di Milelab itu sangat 99% sama dengan yang nyata. Gitu. Wah ini nyata banget sih Kak. Ini kayak aku pengen megang gitu rasanya. Beneran aku pengen megang banget. Ini Pak Guru lagi jelasin daun nih. Ini aku sekarang masuk ke standpoint berikutnya. Ini aku nggak tahu nih Kak keberapa. Tapi udah masuk yang di depan toilet ini sih Kak. Oh, oke yang tadi ya, yang kalau kiri cowok kanan cewek. Iya, kalau buang air kecil atau buang air besar jadi aku bisa lari ke sini aja nih ceritanya kalau di taman. Wah, ternyata detail sampahnya juga ada loh Kak. Oh ya. Iya, di dalam tong sampah ini ada sampahnya. Oh, wow. Kalau aku fokusin, wow. Keren banget. Iya. Banget. Tuh ini bunganya jelas warnanya kuning dan ini lagi tadi yang pakai fitur upload image itu ya Kak ya? Iya, custom image. Custom image. Betul. Jadi bisa kasih lihat bagian-bagian bunga jelas gitu. Oke. Pak Guru ngasih info lagi. Aku lanjut ke sebelah sana. Ada mas-mas yang tiduran tadi? Belum ini, masih ada ibu-ibu sedang ngobrol mungkin sama pacarnya atau suaminya ini kan. Oh, bisa jadi suaminya kayaknya. Oh iya, aku julid sih, nggak usah liatin terus Kak. Malu dia aku liatin terus kayaknya. Oke. Oh, di sini yang bagian penyerbukan. Oh, oke, penyerbukan. Iya, penyerbukan ya. dia Bapak Gurunya berdiri di tengah taman menjelaskan tentang penyerbukan. Oke. Wow. Aku maju lagi nih. Ini anak SMP yang tadi Kak, yang dia lagi pakai VR juga. Iya, sama kayak aku. Kayak dia nggak bisa lihat aku deh Kak ini. Nggak bisa. Nggak bisa, iya. Nggak bisa, karena ketutupan matanya. Iya, dia hati-hati tasnya itu diambil orang. Karena dia tasnya dijauhin gitu sama di dia. sampingnya ya. Nah ini tentang penjelasan buah. Oke. Yang tadi Kanava bilang habis penyerbukan kan dia jadi buah nih bunganya. Terus ini jelas banget gitu. Dan belajarnya di bawah banyak buah anggur, ngerti gak sih Kak? Kayak ini aku lagi pelajarin tentang buah dan bisa melihat buahnya langsung. Yap. Dan nyata gitu loh Kak. Detail banget. Iya detail kayak banget. Kamu pengen metik ya? Iya. Aku udah lama gak makan anggur. Kamu mungkin bisa breakdown animasi yang di atas Tor yang tadi kita coba. Oh ini, aku udah lihat nih tanda ini. Wah ini. Wah mangganya. Daunnya terpisah, mangganya ke sebelah sana. Ini aku lihat batangnya. Aku balikin lagi. Nah, ini buahnya panen ini Kak sih. Wow. Oke. Aku dulu suka petik mangga di sekolah Kak, mangga muda. Mangga muda? Iya. Asam ya? Asam, aku makannya pakai micin. Masako gitu. Sih, kalau enak sih. Ini dia. Apa? Pak bangun. Enggak tadi nggak bangun deh. Nggak apa-apa. Pak. Ya dia nggak mau bangun sih, aku nggak berhasil bangunin dia. Iya. Oke lanjut. Lanjut lagi ya Kak. Ini yang terakhir nih Kak. Oke. Ini Pak Gurunya ngasih aku jempol kayak gini-gini. Tandanya itu kayak kamu udah sukses. Udah sukses ya aku mempelajari materi tumbuhan ini dan fungsi-fungsinya. Ini aku pengen coba baca nih apa kata Pak Gurunya. Nah, ini adalah akhir dari pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi aku bermanfaat banget Pak. Makasih banyak. Makasih Pak. Makasih. Aku kasih jempol juga. Oke, kalau udah kamu bisa buka kacamata VR-nya Victor.
Oke, nyata banget. Berarti buat user kreator yang baru banget mau belajar kayak Mas Fikri yang bukan bidang edukasi bisa banget ya? Bisa banget. Kayak aku juga mau coba buat sih Kak, karena aku tertarik banget. Iya, aku tunggu ya. Aku coba buat sih. Oke, thank you Victor. Thank you Kak. Oke teman Milia, Kak Victor udah coba pakai kacamata VR, gimana nih? Dari wajah-wajahnya sangat-sangat kayaknya happy banget ya, karena memang Milalab itu bisa meningkatkan emosi positif yang melihat konten. Aku speechless jujur. Aku nggak tahu mau ngomong apa karena pas aku coba mungkin aku naruh ekspektasi itu terlalu rendah kali ya. Jadi pas aku coba ternyata wow gitu. Wow, sampai kayak gitu? Gila. Gitu. Aku dulu nggak pernah kepikiran kalau paling mentok-mentok belajar di sekolah itu pakai HP. Karena dulu guruku ada yang manfaatin teknologi itu paling kayak kuis dari HP. Aku sudah seneng banget bawa HP kayak pencet kuis di sini nanti muncul di depan layar. Aku ngebayangin kalau aku dulu sekolah masih jadi siswa pakai ini dengan lingkungan seperti ini. Kayak tadi pengalaman tadi aku pakai. Seru banget ya? Seru banget ya? Seru banget. Update rating nggak? Update rating. Update rating guys. Tadi Victor bilang 9,9 terakhir. Sekarang? Tadi 0,1 emang mengganggu gara-gara Mas tadi tidurnya. Oke, kita maafin lah ya. Kita maafin. Oke. Karena setelah aku pakai ternyata kecanggihan dan keindahannya itu yang bikin aku bahagia sekarang nih. Aku nggak bisa berhenti. Ngerti gak sih? Iya. Aku seneng banget gitu loh. Bisa ngerasain teknologi yang wow dari Milalab gitu. Aku kasih 10 sih. Oke, 10 sih. Wow. Berarti 10 dari Victor. Oke, terima kasih banget Victor udah temenin aku di Milalab Review episode keempat. Kira-kira siapa lagi ya yang mau kita review? Nanti bisa komen di kolom chat karena bisa teman-teman Milalab yang udah punya konten atau buat konten pengen di-review, boleh banget tinggal komen di sosial media Milalab. Jangan lupa follow akun sosial media Milalab di Instagram di Milalab dan juga bisa baca-baca mengenai materi ataupun artikel-artikel di www.milalab.com di blognya. Dan juga kalau misalkan teman-teman Milalab dari institusi pendidikan ataupun individual yang pengen bekerja sama juga bisa langsung cek di website Milalab, ada nomor yang bisa dihubungi untuk informasi kerjasama. Oke, terima kasih. Aku Nafa. Aku Victor. Pamit undur diri, terima kasih. Salam dan bahagia.